takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Ada opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan pemuda, remaja, juga adik-adik terkasih. Sekarang, ayo kita berdiri. Kita bersama-sama bergembira, bernyanyi, memuji Tuhan. Mari kawan-kawan, nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah kita dengan keyakinan. Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus bersertamu. Juga besertamu. Saat ini kita kembali melakukan kebaktian intergenerasi. Nah, kali ini kakak ingin menyapa adik-adik sekolah minggu, teman-teman komisi remaja dan komisi pemuda, serta bapak ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Bolehkah kita menyapa dan merespon dengan peraturan seperti ini? Jika kakak berkata halo, maka adik-adik sekolah minggu, teman-teman komisi remaja dan komisi pemuda akan menjawab hai sambil melambaikan tangannya. Nah, kalau kakak berkata hai, adik-adik sekolah minggu, teman-teman komisi remaja dan komisi pemuda akan menjawab halo sambil melambaikan tangannya. Kita mulai ya. Halo. Hai. 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 Halo. Halo. Wah, ternyata adik
adik-adik sekolah minggu dan teman-teman komisi remaja dan komisi pemuda bisa ya mengikuti aturan yang kakak buat lewat sapaan tadi. Nah, kalau kita bisa mengikuti aturan, maka kita bisa dibilang anak-anak yang taat. Boleh ya, kita bertepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, teman-teman komisi remaja dan komisi pemuda, serta Bapak Ibu semua, tema kita pada hari ini adalah hidup beriman yang benar. Kita sama-sama mau diingatkan lagi bagaimana hidup beriman di dalam Tuhan. Siapa yang mau belajar mendengar perintah Tuhan? Saya! Yuk, sekarang kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Keluarga adalah kehidupan awal setiap orang. Mulai dari anak-anak, keluarga mengajarkan kehidupan. Kita belajar tentang kebaikan, kasih sayang, ketaatan, pengampunan, dan sebagainya. Namun, tidak jarang keluarga juga menjadi sumber keburukan, ketiadaan kasih, pemberontakan, dan hal-hal negatif lainnya. Perintah Allah jelas, agar kita mendidik setiap orang supaya kita semua memiliki jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, dengarkan doa pengakuan dosa kami ini. Jadikan kami keluarga yang mengasihi Engkau. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik, mari kita berdiri untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 18 berkata untuk kita semua, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena itu, mari kita bergembira menyambut kasih dan pengampunan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam surga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau Tuhan agar Engkau yang hadir atas setiap kami, sehingga ketika sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai ayat 8, dilanjutkan ke ayat 14 dan 15, kemudian ayat 21 sampai ayat 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?"
Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kedicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Allah. Syukur pada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali karena hari ini kita bersama-sama dapat beribadah intergenerasional yang dilakukan secara online. Dan hari ini saya ditemani oleh teman saya. Yuk, coba kamu perkenalkan diri kamu. Hai teman-teman, om tante, oma opa, perkenalkan nama aku Cocok. Kamu kenapa, Cok? Kok hari ini kayaknya seneng sekali sih? Kenapa? Iya. Apa yang bikin kamu senang? Iya, aku hari ini senang sekali bisa beribadah bersama semuanya. Karena aku sudah lama sekali tidak beribadah, sudah setahun. Kamu udah lama nggak ibadah? Iya. Emang kamu kenapa? Kok udah lama nggak ibadah? Kan pandemi. Lah, kan walaupun pandemi kamu bisa ibadah secara online kayak sekarang ini loh. Kan kalau ibadah online kan pakai YouTube tuh. Nah, aku tuh nggak punya laptop. Aduh, kamu nih alasan aja deh, Cok. Kan sebenarnya kan kamu bisa juga pakai handphone. Kan kamu punya handphone. Kan bisa ibadah juga melalui YouTube yang disiarkan di handphone kita ikut ibadah. Kan dulu pendeta pernah bilang kalau mau ibadah handphonenya harus dimatikan. Nggak gitu konsepnya, Cocok. Iya, aduh. Ya, aku kan matikan handphone, terus jadinya aku nggak bisa ibadah dong kalau matikan handphone. Enggak, itu namanya kamu legalis, Cok. Itu namanya cara berpikir kamu itu legalis. Hah? Legalis? Apaan tuh? Gini. Kalau kamu ikut belajar secara online, ikut kan? Iya, ikut. Nah, kamu pakai handphone nggak? Iya, pakai. Nah, kalau belajarnya pakai handphone, ingat nggak dulu waktu sekolah, kamu kan juga nggak boleh main handphone kalau lagi sekolah. Ya kan? Nah, sekarang kalau kamu sekolah boleh pakai handphone, walaupun dulu sama ibu guru, bapak guru nggak boleh pakai handphone, sekarang kenapa kamu kalau ibadah
pakai alasan nggak boleh lihat handphone, bilang katanya kalau kata Pak Pendeta nggak boleh pakai handphone kalau lagi ibadah. Itu namanya kamu bukan cuma legalis, tapi kamu juga oportunis. Legalis dan oportunis. Nah, gini loh. Nih, kamu itu sikap kamu itu jadi mirip sama orang-orang Farisi, tahu nggak? Hah? Sikapku seperti orang Farisi? Nah, itu di dalam bacaan kita tadi diceritakan bagaimana orang-orang Farisi mengkritik murid-murid Tuhan Yesus karena mereka tidak membasuh tangan terlebih dahulu sebelum mereka makan. Dan mereka mempertanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan membasuh tangan seperti adat kebiasaan orang-orang Yahudi? Begitu. Pak, kan membasuh tangan itu hal yang baik. Ya, memang betul bahwa kalau cuci tangan itu, membasuh tangan itu baik. Tetapi ternyata menurut para penafsir, membasuh tangan yang disebutkan oleh orang Farisi di sini yang merupakan adat istiadat kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu adalah sebuah ritual khusus. Selain mencuci tangan, ada juga gerakan yaitu saling menggosokkan kepalan tangan dengan telapak tangan pada saat membasuh tangan. Nah, menurut para penafsir, hal itulah yang dikritik oleh orang-orang Farisi pada masa itu. Dan hal itu, menggosokkan kepalan tangan ke telapak tangan adalah sebuah kebiasaan yang tidak tertulis di dalam adat istiadat orang Yahudi pada masa itu. Oh, jadi orang-orang Farisi menganggap kalau murid-murid Tuhan Yesus melakukan hal yang salah karena tidak sesuai dengan adat istiadat. Ya, betul. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu, saudara-saudara yang terkasih, dianggap itulah yang benar gitu ya, karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Nah, ketika orang-orang yang melakukan hal di luar kebiasaan, maka mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang salah dan layak untuk dihukum. Nah, itu yang disebut dengan sikap legalis. Oh gitu, makanya Pak Pendeta bilang kalau sikapku seperti orang Farisi karena terlalu kaku terhadap aturan. Iya, betul. Oh, kalau begitu apakah kita tidak perlu mengikuti aturan yang ada? Kan Tuhan juga memberi kita aturan di dalam kehidupan. Enggak begitu dong. Peraturan tetap dibutuhkan. Di dalam kehidupan beriman, Tuhan juga membuat peraturan-peraturan. Tetapi peraturan itu digunakan, ditujukan agar kita mengetahui dulu apa yang benar dan apa yang salah. Nah, itu kalau dibilang itu istilahnya seperti baby step, yaitu langkah pertama, langkah awal untuk membantu. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau kita udah lebih dewasa, kita itu harus lebih memahami kenapa peraturan itu ada. Nah, jadi kalau peraturan itu ada bukan sekadar pokoknya harus dilakukan atau tidak dilakukan, bukan. Tetapi bagaimana kita memahami kenapa aturan itu ada, agar kita bisa lebih dewasa di dalam menyikapi. Nah, itulah sikap beriman yang benar. Ketika Tuhan memberikan aturan, ketika Tuhan memberikan perintah, kita bukan sekadar melakukan tanpa memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kita justru diajak untuk memahami sebenarnya apa sih intisari dari peraturan itu. Jadi bukan berarti peraturan tidak dibutuhkan, tetapi kita perlu mengetahui apa fungsi aturan itu dan bagaimana menerapkannya secara bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan beriman kita. Kalau nggak salah tadi Pak Pendeta juga bilang ada satu sikap lagi tuh. Apa ya namanya ya? Aku lupa. Opor ayam ya? Oportunis, bukan opor ayam. Ya itu oportunis. Apa sih itu oportunis? Cocok nggak ngerti deh. Nah, kalau oportunis itu ketika kita melakukan hukum, memandang hukum hanya berdasarkan apa yang menjadi keuntungan kita. Kalau menurut kita aturannya, hukumnya itu sesuatu yang menguntungkan, kita lakukan. Nah, kalau tidak menguntungkan, kita nggak lakukan. Jangan seperti itu. Itu namanya tidak konsisten. Nah, kita tidak boleh bersikap oportunis. Ya, berarti
hidup beriman bukan berarti kita hanya mengikuti apa yang menguntungkan, yang menyenangkan bagi kita. Tapi sebaliknya, kita harus tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi hukum, apa yang menjadi aturan. Tetapi sekali lagi, bukan dengan ketidakmengertian, tetapi di dalam sebuah pemahaman yang baik. Kalau begitu, bagaimana pemahaman yang baik itu sebenarnya? Ya, kalau kita lihat dari pertanyaannya orang Farisi kepada Tuhan Yesus, kenapa para murid tidak melakukan adat istiadat orang Yahudi? Kenapa mereka makan pakai tangan yang najis? Najis itu apa sih? Najis itu artinya kotor, tidak bersih gitu ya. Nah, kalau orang-orang Yahudi atau lebih tepatnya orang-orang Farisi itu mempertanyakan hal tersebut, kita bisa melihat bagaimana ternyata mereka itu berusaha menjaga kekudusan dalam diri mereka. Karena bagi mereka ketika seseorang tidak membasuh tangan sebelum makan sesuai adat istiadat orang Yahudi, maka tangannya berarti tidak bersih, tidak kudus. Dan makanan yang dipegang menjadi tidak bersih juga, tidak kudus juga. Dan ketika dimakan maka akan menjadi membuat tubuh mereka tidak kudus. Nah, kalau seperti itu kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya bukan masalah adat istiadatnya itu harus membasuh tangan atau tidak, tetapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa aturan membasuh tangan itu atau adat istiadat membasuh tangan itu sebenarnya ditujukan untuk mengingatkan orang Yahudi agar mereka menjaga kekudusan mereka. Nah, namun aturan itu dibuat untuk mengingatkan, sama seperti anak-anak ya yang belum paham tentang kalau main di luar rumah dengan tidak hati-hati itu berbahaya, maka dibuatlah pagar di sekitarnya. Sehingga untuk membatasi agar anak-anak itu tidak keluar rumah, tidak keluar pagar dan tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami bahaya. Nah, aturan bagi orang Yahudi seperti pagar tadi, seperti batasan yang membuat mereka, mencegah mereka agar mereka tidak menjadi tidak kudus, agar mereka tetap hidup kudus. Begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian mengingatkan bahwa yang membuat seseorang menjadi yang kudus atau tidak kudus itu bukan apa yang masuk ke dalam mulutnya atau ke dalam tubuhnya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya. Nah, itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekudusan itu ya betul kita memang harus menjaganya, tetapi kekudusan itu dijaga bukan berdasarkan aturan apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan, tetapi apa yang berasal dari hati kita, yang berasal dari dalam diri kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang keluar dari tubuh, apa yang keluar dari hati kita, yang keluar dari dalam diri kita, itulah yang seringkali mengeluarkan hal-hal yang tidak kudus. Nah, begitu ya. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, maka Tuhan Yesus sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa aturan itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi kita diingatkan untuk memahami apa maknanya. Ketika kita sudah mengetahui maknanya, contohnya tadi, seperti anak kecil yang belum paham bahwa bermain sembarangan itu bisa berbahaya, maka dibuatkan pagar. Nah, ketika dia sudah lebih dewasa, tanpa pagar pun dia bisa memahami. Oh, kalau bermain di luar, maka saya bisa mengalami bahaya kalau tidak hati-hati. Nah, disitulah yang disebut dengan kedewasaan dalam beriman. Beriman secara benar. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya aturan bukan berarti tidak baik. Aturan baik kalau kita belum memahami. Namun kemudian, aturan itu sebenarnya mau mengajak kita untuk memahami lebih jauh apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, sama seperti kalau kita mengasihi seseorang. Cocok kamu mengasihi orang tua kamu nggak? Pasti dong. Nah, kalau kamu mengasihi orang tua kamu pengen nggak mereka sedih? Nah, kalau kamu nggak mau mereka sedih, maka pasti kamu ingin membahagiakan mereka dong. Nah, kalau seperti itu, apakah kamu bakal melakukan hal-hal yang akan membuat mereka sedih? Enggak.
Nah, seperti itu. Ketika kita sungguh sungguh mengasihi Allah, ketika kita sungguh mengasihi Tuhan, maka tanpa harus diberitahu, tanpa harus diberi aturan pun sebenarnya kita akan berupaya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Nah, itulah kekudusan yang sebenarnya, bukan kekudusan karena aturan, bukan kekudusan karena terpaksa, bukan karena harus, boleh atau tidak boleh. Berarti kita melakukan sesuatu bukan karena boleh atau tidak boleh, Iya. tapi karena kita memang sungguh-sungguh mengasihi. Iya, benar. Nah, ketika kita sungguh mengasihi dengan tulus dari dalam hati kita, maka tanpa aturan, tanpa diberitahu pun, kita pasti akan berupaya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita orang-orang yang belum tahu tentang bagaimana mengasihi Tuhan, sehingga harus diatur sedemikian rupa, ya, dengan berbagai aturan, sehingga kemudian kita menjadi seseorang yang legalis, atau bahkan nanti jadinya oportunis, tahu aturannya nggak boleh, tapi cari-cari kesempatan bagaimana caranya supaya saya bisa tetap senang dalam melakukan kesempatan itu, dalam melakukan hukum atau peraturan itu. Kalau menyenangkan dilakukan, kalau enggak ya cari-cari alasan. Bukan seperti itu. Kalau memang kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu berupaya mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanpa harus disuruh pun kita akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan itulah cara beriman yang benar, yaitu cara beriman yang selalu menggunakan juga akal kita, yang menggunakan hati kita untuk selalu dekat pada Tuhan, untuk selalu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan tanpa harus diatur dalam aturan, dalam hukum pun, maka kita bisa mengetahuinya karena kita tahu Tuhan bersuara, Tuhan berkata-kata langsung di dalam hati kita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena kita mengasihinya, maka kita akan berupaya untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, gitu, Cok. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang tidak legalis, tidak oportunis, tetapi menjadi orang yang tulus dalam mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang akan memasuki pelantikan pengurus Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian Kompleks Kelapa Gading. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus
Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian Kompleks Kelapa Gading untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2024. Nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Pendeta Jedi Otniel Liline, Pendeta Andi Gunawan, Pendeta Nathan Kristianto, Pendeta Novita Sutanto, Pendeta Daniel Guntur Cahyo Prakoso, Pendeta Kristia Kalf, Pendeta Simon Stevi, Bambang Priyono, Eliezer Marteni Kaeng, Glenn Adi Eka Putra, Agustian Nugroho Sutrisno, Yudian Fantoni, Yunus Suwito, Yohan Setiadi Bae, Gemaria Susana Wijaya, Ining Ananta, Boargenes Tiberias, Penatua Robert Nathaniel, Dewi Sofa Chung, Penatua Indreswari Kusuma Wardani, Hendrina Dai, Juan Gilbert Buki, Andika Julius Efraim, Pandu Prasetyo Utomo, Penatua Maureen Madeli Putri Sunardi, TPG David Kusuma, Diaken Timothy Manero, Ambar Tri Wahyuni, Yohana Ipsita Ruri Damaryanti, Veronica Dina Danarti, Debbie Paskawati, Bobi Aprianto, Yonatan Setiawan, Penatua Junaidi Handi Wijaya, Rika Noviana, Lavinda Natasha Putri, Titik Rengkung, Vanessa Ingrid, Penatua Natasha Sarlota Ajawaila, Priscilla Diane Joy, Marceli Venusta, Meriama Immanuelita Gultom, Antea Kalista, Alfosina Adeleida, Wahyu Kristiani, Riona Sahetapi, Estuning Biah Melina Priyadi, Choi Herianto, Betty Gutriana Purba, Mitra Agustina, Christian Budi Kusuma, Penatua Tina Rosinta, Huta Huruf, Tina Triwijayanti, Renadi Second Sinaga, Penatua Jovinda Hosiani Lim. Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara bahwa percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Dan karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya dan berjanji.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam forum kerjasama pelayanan kerohanian kompleks Kelapa Gading periode 2021-2024. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan serta memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Surat Pengangkatan BPMK GKI Klasis Jakarta Timur, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A5 A8, Kelapa Gading Barat. BPK Penabur Jakarta, Jalan Tanjung Duren Raya nomor 4, Jakarta Barat. Berdasarkan nota kesepakatan kerjasama pelayanan kerohanian antara Badan Pekerja Majelis Klasis BPMK GKI Klasis Jakarta Timur dengan BPK Penabur Jakarta, serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara BPK Penabur Jakarta dengan gereja di sekitar Kompleks Kelapa Gading 1 dan 2. Dengan ini mengangkat saudara-saudari ke dalam Badan Pelayanan Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian yang meliputi TKK 6, SDK 6, SMPK 4, SMAK 5, SPK SDK Penabur Kelapa Gading, SPK SMPK Penabur Kelapa Gading, SPK SMK Penabur Kelapa Gading, GKI Gading Indah, GKI Layur, GKI Melur, GKI Kayu Putih, GKI Suntermas, dan GKI Agape. Ke dalam masa pelayanan mulai 1 Agustus 2021 sampai 3 Agustus 2024. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 29 Agustus 2021, BPMK GKI Klasis Jakarta Timur, Pendeta Suhud Setio Wardono, Ketua Umum, BPK Penabur Jakarta, Antono Yuwono, Ketua. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur padamu Bapa karena Engkau telah memberi kami kepercayaan untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Bantulah kami agar bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak dengan kesabaran dan bijaksana. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami kepadamu. Lindungilah anak kami agar mereka tumbuh besar dan sehat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, hormat terhadap orang tua. Bapa, bantulah anak-anak kami menjalani tugas mereka dengan semangat dan sukacita. Terangi hati dan pikiran anak kami agar mampu memilih jalan hidup yang sesuai dengan rencanamu. Berkatilah anak kami agar tetap setia terhadap panggilan hidup yang mereka pilih, sehingga bisa berguna bagi masyarakat, gereja, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sumber kehidupan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terkasih, saat ini kami ingin memanjatkan doa untuk orang tua kami.
Kami bersyukur padamu Bapa atas kedua orang tua kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Berkatilah orang tua kami, berilah mereka kesabaran, sukacita, dan kesehatan, agar bisa menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah orang tua kami rezekinya secukupnya untuk kami semua. Hindarkan kami dari mara bahaya dan pergaulan yang merusak masa depan kami. Tuhan Yesus, berkati kami juga agar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Kami mohon pertolongan-Mu agar bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik, seturut dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengingat kehidupan gereja Tuhan di muka bumi ini. Terlebih terkhusus gereja Tuhan GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, biarlah seturut dengan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh terus berjalan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan di GKI Layur maupun Bajem Grand Wisata. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk dapat menyuarakan isi hati Tuhan di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kondisi saat ini. Baik mereka yang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, atau dengan kehidupan keluarga, atau dengan kehidupan perekonomian, atau bahkan dengan kehidupan di tengah lingkungan masyarakat. Tuhan yang hadir, Tuhan yang tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah kami selaku gereja boleh hadir di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang mau menyerahkan kehidupan gereja Tuhan, GKI Layur dan Bajem Grand Wisata, sepenuhnya seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang pada tanggal 17 Agustus lalu baru saja merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berjuang dalam menangani pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati, menjaga, melindungi, serta memberikan kekuatan kepada seluruh tenaga medis. Kiranya juga Engkau berkati alat medis yang dibutuhkan dan proses vaksinasi yang tengah berjalan kiranya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan memohon ya Tuhan, kiranya bumi dan bangsa kami boleh kembali pulih. Kami juga mau berdoa jika ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan keadaan demi kepentingan diri sendiri atau bahkan untuk melakukan kejahatan, kiranya Engkau yang menegurnya dan berikan mereka hati yang selalu takut akan Tuhan. Berdoa juga kiranya Engkau berkati seluruh pemimpin di bangsa ini, berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Kiranya setiap apa yang mereka lakukan dapat seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur untuk pelantikan pengurus Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian Kompleks Kelapa Gading yang boleh berlangsung. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanan saudara-saudara kami ini, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, anak-anak Tuhan yang bersekolah di BPK Penabur di Kompleks Kelapa Gading boleh merasakan pelayanan yang semakin baik lagi, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang telah dilantik, berikan mereka kekuatan, perlengkapilah mereka, sehingga mereka juga boleh terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan yang berkati beserta keluarga mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh doa kami, seluruh harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami berdoa hanya di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan bersama. Nats yang mendasari persembahan kita menurut Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam kondisi yang masih pandemi saat ini, kami diperkenankan untuk melakukan ibadah liturgi intergenerasi. Tuhan, semua itu hanya karena kasih-Mu semata. Dan saat ini kami juga diizinkan untuk memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terlebih ajar kami mempersembahkan hidup kami. Tuhan, berkati persembahan ini sehingga bisa digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya menjadi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menjadi pelaku perubahan di dalam kehidupan iman kita yang berpusat kepada Tuhan. Meskipun kadang perubahan tersebut menimbulkan resiko yang tidak menyenangkan. Marilah tetap ikuti teladan Tuhan dan terus meneladani kehidupan Kristus bagi semua orang. Mari kita menjadi anak Tuhan yang beriman kepadanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk tetap beriman kepadanya. Dan biarlah itu dimulai dari kehidupan keluarga. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah sebagai keluarga yang taat. Agar kami menjadi teladan bagi kehidupan bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Pergilah, nyatakan panggilan saudara sambil membawa berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.